dengan sangat jelas kita bisa melihat bersama bahwa semua kosakata itu adalah nyontek, menjiplak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah warga Maledes menidakkan fakta itu? Oh, tentu saja iya. Mereka pasti menidakkan semua fakta itu. Mereka akan mengatakan, enggak, itu kami yang menciptakan kosakata itu. Gedung senjata, oke. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang 3 kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Guru Maledes melarang murid-muridnya menggunakan kata bisa, bebek, teman. Menurut guru bahasa Melayu, kosakata itu bahasa Indonesia. Dan murid-murid hanya diperbolehkan menggunakan kosakata dari bahasa yang diakui SPM Maledes, yaitu Melayu, Tamil, Mandarin. Sumpah kocak. Entah lulusan mana guru itu, kosakata Indonesia pun mereka masukkan dalam Kamus Besar Bahasa Melayu, tetapi ketika digunakan malah marah. Murid Maledes auto bingung, dipaksa menggunakan bahasa Tamil, India, dan Melayu, tapi tak boleh pakai bahasa Nusantara. Tapi Dewan Bahasa mereka mencuri kosakata dari bahasa Nusantara. Ini adalah konsekuensi logis ya, ketika kamu di depan berbicara lain, di belakang kamu melakukan hal yang berbeda. Kebingungan. Bahkan kata ketimbang pun diperdebatkan. Dulu kata memohon, permohonan tidak ada dalam Kamus Bahasa Maledes. Dalam sebuah interview, perbincangan membahas bahasa, ada yang bertanya kata memohon itu asalnya dari kata apa? Itu kata dari mana? Salah satu dari mereka jawab, dari kata dasar pohon. Lalu yang lainnya bingung, kenapa harus pohon? Sedangkan arti dari memohon itu meminta dengan cara lebih mendesak. Dalam diskusi itu mereka sama-sama bingung dan ahli bahasa yang mereka tanya pun bingung harus menjawab apa. Padahal kata-kata itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Melayu. Sekarang kata itu sering digunakan di Maledes yang sebelumnya mereka menggunakan kata meminta dan permintaan, bukan memohon. Dipohonkan kepada saudara ini. Dipohonkan. Mabim kepanjangannya Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Kasus Mabim sebuah forum kerjasama kebahasaan antara Maledes Brunei Indonesia. Tujuan resminya mengembangkan istilah serumpun. Tujuan tak resminya mengambil kosakata Indonesia sebanyak-banyaknya lalu dijadikan bahasa Maledes versi Malaysia. Ada ribuan kata dari bahasa Indonesia baik dari nasional maupun dari ratusan bahasa daerah seperti Bugis, Jawa, Sanskerta, Minang, dan Betawi yang masuk ke Kamus Dewan tanpa konteks asalnya. Bahkan ada istilah-istilah khas Indonesia yang mereka poles sedikit lalu diklaim sebagai kekayaan bahasa Malaysia. Coba tebak siapa yang paling sering ngotot bilang bahwa bahasa Malaysia itu asalnya dari Malaysia. Padahal semua sejarawan tahu pusat penyebaran Melayu klasik itu justru ada di Sumatera. Profesor Soleha berulah lagi Pak De. Dia bilang pusat kerajaan Melayu itu ada di Maledes, sedangkan Palembang itu cuma daerah jajahan. Tapi saat ditanya sebagai pusat kebudayaan Melayu, mengapa di Maledes tidak ada candi-candi, sedangkan di Palembang lebih banyak candinya, Profesor Soleha pun bingung menjelaskannya. Nanti ngelesnya itu si Soleha itu akan mengatakan, oh di Maledes itu tidak mengalami fase Hindu-Buddha, jadi mereka itu langsung Hanif gitu ya. Tapi mereka ngotot bahwa wah pusat Sriwijaya itu ada di Maledes. Padahal catatan sejarah menunjukkan Kesultanan Malaka itu kan didirikan oleh Parameswara. Parameswara itu berasal dari Sriwijaya. Dan Parameswara itu asalnya beragama Hindu. Kemudian Parameswara itu mu'alaf ya. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa yang namanya asal-muasal Melayu itu ada di Sriwijaya, ada di Palembang, ada di Sumatera. Saya mengerti mereka itu ingin mencoba memisahkan ya fase sejarah antara pra-Islam dengan post-Islam atau sesudah Islam.
Sehingga mereka akan mengatakan, oh Melayu yang kami katakan ini adalah Melayu yang Islam. Nah, cara berpikirnya itu akan macet, logikanya itu akan begitu. Diberikan bukti bahwa kalau kita bicara tentang Kesultanan Melaka, asal-usulnya Parameswara itu dari Sriwijaya. Nah, lantas kalau mereka mengatakan, oh Melayu itu dimulainya dari Kesultanan Melaka. Lah, emang Parameswara itu sebelum dia menjadi mu'alaf, apa? Bukan Melayu gitu. Tiba-tiba begitu udah jadi Islam, oh dia langsung jadi Melayu. Sedangkan pendefinisian Melayu itu Islam baru kalian lakukan ketika negara kalian diberi kemerdekaan. Emangnya itu bisa berlaku mundur ya? Oh Parameswara itu Melayu. Mengapa? Karena Parameswara itu sudah jadi Islam. Nah, sebelum dia menjadi Islam, dia apa? Bukan Melayu. Saya berharap bahasa Melayu tetap murni sebagai bahasa Melayu. Jika Maledes ingin mencampurnya dengan bahasa asing, Inggris misalnya, mereka nggak perlu malu untuk menjemputnya sebagai bahasa Malaysia, seperti bahasa Indonesia, daripada bersikukuh menyatakan sebagai bahasa Melayu asli, di mana bahasa itu sudah jelas-jelas tercampur sedemikian rupa. Mereka itu bingung ya. Bingung. Secara konstitusi mereka harus mengatakan itu bahasa Melayu, tetapi secara isi di dalam kamusnya itu sudah bukan bahasa Melayu lagi. Oleh karena itu guru bahasa Melayu Maledes bingung. Teman-teman itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Indonesia. Rumah sakit itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayunya apa? Hospital. Baru tahu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Maledes jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan banget nggak tuh? Udah lewat proses nikah dulu belum? Itu persetubuhan. Contoh di kita kan ada kata provinsi, mengambil dari Belanda, karena di sana ada provinsi sebagai wilayah administrasi tingkat 2, makanya di kita juga ada provinsi. Di Maledes padahal nggak ada provinsi, tapi tetap aja ada kata provinsi di kamus mereka. Kalaupun mereka ngambil dari bahasa Inggris, seharusnya kan dari province, jadi province. Nah ini, sekali lagi, ini jejak sejarah mereka. Apa sih kepentingannya kalian mengambil kosakata provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan? Apa kepentingan kalian mengambil kosakata itu? Penjelasan yang sederhana ya untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Itu satu. Yang kedua, apa relevansinya? Apa kaitannya dengan sistem ketatanegaraan kalian? Apa kaitannya dengan struktur ketatanegaraan kalian? Kalian tidak ada provinsi, kalian tidak ada kabupaten, kalian tidak ada kecamatan dan kelurahan. Lantas untuk apa kalian masukkan kosakata tersebut di dalam kamus kalian? Itu kedua. Yang ketiga, jejak sejarah ini menunjukkan bahwa provinsi yang kalian masukkan ke dalam kamus kalian, itu kalian mengambilnya dari bahasa Indonesia. Jadi menunjukkan sekali lagi bahwa kosakata yang berakhiran si, asimilasi, integrasi, naturalisasi, itu kalian contek. Itu kalian jiplak dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Inggris. Udah, kalian ngaku aja. Inilah kelebihan bahasa Indonesia. Kosakatanya sopan, beradab, tidak kasar salah satunya, tidak bisa bicara, tunawicara atau tunabicara, tidak bisa mendengar, tunarungu, tidak bisa melihat, tunanetra, penyandang disabilitas, tunagrahita. Penyebutan suatu kaum disebut suku atau suku bangsa. Sedangkan warga Malaysia menyebut suatu kaum, saya lupa ada di YouTube, yang dipaksa masuk Islam agar bisa disebut Mahawangsa Melayu. Narasumber warga Maledes ini menyebut kaum tadi dengan sebutan jenis ini. Kan sangat kasar, masa manusia disebut jenis seperti menyebut salah satu tanaman atau hewan. Kita aja dikatain monyet lu sama teman atau orang lain, kita marah karena tidak sopan dan kasar. Jadi saya bangga akan bahasa Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya sama kan, apa benda nih, benda apa nih, benda gitu. Mereka itu tidak menghargai manusia sebagai manusia begitu mereka berbeda kelompok. Jadi mereka itu sangat komunal, jadi tidak ada yang namanya kita itu satu bangsa. Nggak ada. Karena mereka di dalam negara mereka ada 3 bangsa. Mereka tidak seperti cara Indonesia, di mana kita Indonesia, kita mengutamakan
Indonesianya dulu, sukunya di belakang. Begitu kita ditanya, kita akan menjawab, saya orang Indonesia. Nah, setelah itu baru, kalau saya orang Indonesia bersuku Jawa, atau saya orang Indonesia bersuku Minang, saya orang Indonesia bersuku Bugis. Jadi Indonesianya dulu disebutin. Di Maledes, saya orang Cina Malaysia, saya orang India Malaysia, saya orang Melayu Malaysia. Jadi yang disebutkan itu sukunya dulu. Saya tidak menyebut itu bangsa ya, karena menurut saya itu bukan bangsa, itu suku. Terlihat dengan sangat jelas bahwa mereka lebih mengutamakan kesukuan ketimbang kenegaraan. Profesor untuk menyatakan perkara yang penting itu harus ada riset dan pengembangan yang lebih lanjut. Sejarah itu kan sesuatu yang penting ya. Si Soleha Yaakob ini kok bisa menyatakan hal-hal tolol, mengajari orang Cina kungfu, mengajari orang Romawi bikin kapal, dan sekarang ngomong pusat peradaban Sriwijaya itu di Kedah, bukan Palembang. Gua curiga pemikiran itu hasil bengong di WC atau mungkin hasil ngelem, makanya klaimnya ngaco. Permisi Mas, saya ada usul bagaimana kalau Mas membuat satu wadah tempat atau grup bagi teman-teman yang selalu ada di kanal ini. Wadah yang saya maksud adalah menghimpun semua kosakata dari suku-suku yang ada di Indonesia yang kelak bisa menjadi kosakata bahasa Indonesia. Salah satu contoh misalnya belakang tempurung lutut dalam bahasa Indonesia disebut sendi patelofemoral. Istilah asing, sementara dalam bahasa Bugis disebut anrokai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anrokai ini belum ada. Saya berpikir daripada hanya mengurusi Kamus Maledes yang hanya copy paste Kamus Bahasa Indonesia, mending kita membuat kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kelangsungan bahasa negara kita. Terkait bagaimana formatnya, kami serahkan kepada Mas Pri. Terima kasih. Terima kasih kepada idenya Mbak atau Mas Lara Maida ya. Ini sebenarnya ide yang menarik ya, ide yang menarik di mana kita bisa mengumpulkan kosakata-kosakata dari daerah, kemudian kita bisa ajukan, dimasukkan sebagai perbendaharaan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebenarnya dari pihak Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia itu membuka akses kepada kita semua untuk memasukkan kosakata-kosakata ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa aja langsung akses ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian nanti ada bagian Kamus Bahasa Indonesia ya. Nah di situ nanti teman-teman bisa mengajukan atau mengusulkan misalkan kosakata-kosakata yang ingin dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah nanti dari Pusat Pengembangan Bahasa yang akan menentukan apakah kosakata yang diusulkan itu layak untuk masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi silahkan aja ke akses Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dan silahkan langsung aja masukkan kosakata-kosakata yang menurut teman-teman itu belum ada diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dituliskan Mbak ini atau Mas ini memang sangat valid ya. Jadi kalau memang teman-teman mempunyai usulan kosakata-kosakata apa saja yang coba dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan belum mempunyai kesempatan mengaksesnya melalui internet, silakan aja ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan lakukan inventarisasi ya. Nanti saya akan kumpulkan kosakata tersebut dan kalau teman-teman izinkan, saya akan mengajukan itu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi apakah nanti itu akan disetujui atau tidak, itu urusannya yang bagian sebelah sana ya. Jadi bagian saya hanya akan mengajukan kosakata-kosakata yang berasal dari masukan dari teman-teman. Itu pun kalau teman-teman izinkan saya melakukan itu ya. Jadi mulai sekarang kalau ada teman-teman berpikir ada kosakata yang perlu dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan melakukan inventarisasi. Saya akan mengajukan mungkin per 10 kosakata, baru saya akan ajukan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Mas Pri, saya lihat di kanal Surindo Family dengan judul Live Show Ndarboy Gang di Suriname, disambut meriah warga Suriname. Dalam konten itu lebih banyak meliput Indofair yang diadakan oleh KBRI di Suriname. Di sana juga ditampilkan bahwa orang-orang Suriname sudah mulai antusias belajar bahasa Indonesia. Ini juga bisa untuk nampol-nampolin bangsa penipu di seberang, bahwa yang dipelajari di Suriname yang katanya bagian dari Wangsa Melayu
bukan bahasa Melayu rojak, tapi bahasa Indonesia. Ada juga stand jamu, batik, kuliner, dan lain-lain yang berasal dari Jawa, Indonesia. Orang Jawa yang ada di Suriname itu sangat sangat kuat ikatannya dengan orang Jawa yang ada di Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan banyak dari keturunan mereka, keturunan orang Jawa itu, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi mereka bisa berbahasa Jawa, walaupun bahasa Jawanya itu Jawa ngoko gitu ya, Jawa kasar gitu ya. Seringkali kosakata bahasa Jawa yang mereka gunakan itu adalah kosakata lama, yang sebenarnya di Jawa sendiri itu sudah jarang banget digunakan. Dan itu disebabkan apa ya? Karena disebabkan lokasi yang jauh antara sumber asal bahasa Jawa itu sendiri di Pulau Jawa dengan yang di Suriname. Seperti halnya kalau kita melihat orang Kanada berbahasa Prancis. Ya, kan di Kanada itu ada bagian yang berbahasa Prancis. Salah satunya seperti nama tempat itu Quebec gitu ya. Mereka tuh berbahasa Prancis, tapi bahasa Prancis mereka itu berbeda dengan bahasa Prancisnya di negara Prancis. Jadi banyak kosakata-kosakata yang itu sudah mungkin nggak digunakan di negara Prancis itu sendiri. Dan berbicara tentang Prancis ya dan Kanada, teman-teman tahu nggak Celine Dion ya, penyanyi yang terkenal My Heart Will Go On yang lagu Titanic itu dia asalnya dari Kanada. Ketika dia ingin mengeluarkan album berbahasa Perancis dan ingin dipasarkan di negara Perancis, itu dia harus mengambil pencipta lagu dari negara Perancis. Mengapa? Karena kosakata bahasa Perancis yang di Kanada itu berbeda dengan kosakata bahasa Perancis yang umum digunakan di negara Perancis. Oleh karena itu, dia harus mengambil atau bekerja sama dengan penulis lagu bahasa Perancis di negara Perancis, yaitu Jean-Jacques Goldman. Nah, itu adalah sebagai contoh ya, bahwa bahasa Jawa itu juga berevolusi, bertransformasi. Nah, tapi di Suriname, karena mereka terisolasi jauh dari Pulau Jawa, akhirnya mereka mempertahankan bahasa Jawa yang lama atau kosakata bahasa Jawa yang lama. Mengapa saya bisa mengetahui seperti itu? Ya, karena bapak saya itu lahir di Suriname. Jadi ceritanya itu kakek dari bapak saya itu dari Surabaya. Kemudian ya dulu kan ada namanya kuli kontrak ya. Kemudian dikirim oleh Belanda ke Suriname untuk bekerja di perkebunan tebu. Dan bapak saya lahir di sana. Apakah mereka yang tetap tinggal di Suriname itu masih menghubungi saudara mereka sekarang yang ada di Indonesia, apalagi dengan teknologi sekarang? Ya. Dan sebagian besar dari mereka, orang Jawa Suriname, itu sebagian dari mereka, ketika Suriname itu merdeka tahun 1974 atau 75, mereka diberi pilihan, apakah mau menjadi warga negara Suriname atau mau menjadi warga negara Belanda. Nah, banyak dari mereka berpindah ke Belanda. Jadi mereka menjadi warga negara Belanda, dan mereka membawa nilai-nilai Jawa mereka yang mereka dapatkan dari Suriname itu, mereka bawa ke Belanda. Dan banyak dari mereka masih fasih berbahasa Jawa. Bahkan untuk generasi kedua, generasi ketiga, mereka masih fasih berbahasa Jawa di Belanda. Nah, mengapa saya mengetahui itu? Ya, karena saya punya banyak saudara di Belanda dan di Suriname. Ada satu cerita, dia ini generasi ketiga. Jadi dia tuh udah, hubungannya itu udah keponakan saya. Ketemu dengan saya, kita ngomong dalam bahasa Jawa. Kemudian ibunya itu bicara dengan saya. Mengatakan bahwa kamu tahu nggak tuh ponakanmu itu, walaupun dia lahir di Belanda, tapi kalau dia nggak ketemu nasi 3 hari, dia pasti datang ke rumahku akan nanya, "Ma, ada masak nasi nggak?" "Ma, masak nasi nggak? Aku lapar." Padahal udah makan spaghetti, makanan macam-macam gitu, tapi belum ketemu nasi 3 hari, itu belum makan. Baik.
Ya, itu cerita intermezzo saja ya. Pak D, apa di Kamus Maledes ada kata latar belakang? Nah, ini nih. Mari kita lihat definisi latar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Permukaan, halaman, rata, datar, dasar warna pada kain, dan sebagainya. Kemudian dalam bahasa kesusastraan, keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Keadaan atau situasi yang menyertai ujaran atau percakapan. Kemudian dalam bidang seni, dekor pemandangan yang dipakai dalam pementasan drama seperti pengaturan tempat kejadian, perlengkapan, dan pencahayaan. Pelataran itu adalah halaman rumah, tanah yang sudah diratakan, serambi pada stasiun kereta api, dan sebagainya. Dasar warna, lukisan, dan sebagainya perihal memberi latar. Nah, kemudian kita ada yang mengenal namanya latar belakang, yaitu hiasan berupa pemandangan atau musik, efek musik, dan suara yang melatari acara televisi ataupun radio, adegan di dalam film layar lebar, televisi, atau pada foto dalam dunia produksi fotografi atau percetakan, dasar alasan suatu tindakan, perbuatan, motif, keterangan mengenai suatu peristiwa untuk melengkapi informasi yang tersiar sebelumnya. Nah, kalau kita bicara latar belakang itu kan kalau kita di penulisan skripsi itu kan selalu ada ya latar belakang masalah gitu kan ya. Jadi itu untuk kita mendefinisikan dan membuat cakupan skripsi kita itu apa. Jadi harus ada latar belakangnya apa. Nah, apakah ada kosakata latar di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan apa? Bidang permukaan, datar, rata. Dituliskan itu kosakata dari bahasa Jawa. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jiplak nggak? Jiplak. Jadi, untuk warganet Maledes, kalian harus ke Jamban lagi. Karena menurut warganet Maledes ini, kosakata bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Definisi ketiga, kosakata latar di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Tanah atau dasar warna kain. Ini sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, halaman rumah. Sama nggak? Sama. Menarik lagi, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata latar disinonimkan dengan latar belakang. Berlatar artinya mempunyai latar, bertanah, berdasar. Berlatarkan ini, jadi maksudnya berdasarkan ini gitu. Kain batik itu berlatar warna hitam. Itu kan sama aja ya dengan definisi ketiga di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dasar kan? Sama aja. Berlatarkan mempunyai sesuatu sebagai latar. Nah, yang menarik ini teman-teman, coba perhatikan. Di sana ada kosakata pelataran. Halaman rumah, tanah atau dasar kain. Kemudian, nah ini definisi ketiga ini, pelantar pada rumah, stasiun kereta api, dan lain-lain. Jadi di sini bahasa Melayu Maledes ingin mengatakan bahwa pelataran itu sama dengan pelantar. Nah, mari kita lihat apa definisi pelantar di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Pertama, orang yang menyampaikan atau mengemukakan permohonan, permintaan, dan lain-lain pengantara. Nggak nyambung dengan pelataran tadi. Yang kedua, bangku panjang tempat duduk di pekarangan belakang rumah. Lantai tinggi yang bersambung dengan rumah dan tidak beratap, tempat menjemur kain, meletak air. Nggak nyambung lagi. Tangga yang berpara-para untuk mengerjakan tembok dan lain-lain. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Sedangkan pelantar berikutnya itu sudah tidak ada kaitannya dengan yang dikatakan di stasiun kereta api. Jadi, kalau kita membuka Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, bukannya tambah jelas, tapi tambah bingung. Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah gila, gedung atau rumah tempat merawat orang gila. Kamus Bahasa Roja, rumah gila, rumah tempat merawat orang gila. Pertanyaannya, kenapa kosakata gedung dihilangkan? Padahal kan tinggal menjiplak, nyontek saja. Nggak usah takut ketahuan juga kali, lambat laun toh pasti akan ketahuan juga. Tapi kalau menggunakan bahasa Roja, kosakata gedung di Kamus Besar Bahasa Indonesia akan menjadi rancu wagu jika dirangkai. Gedung berasal dari bahasa Melayu lama dan memiliki akar dalam bahasa-bahasa Nusantara, terutama bahasa Jawa kuno, yaitu gedong
atau gedung. Dalam bahasa Jawa, gedong berarti bangunan besar, rumah utama atau bangunan permanen berdinding. Nah, kalau di Jakarta itu menjadi gedongan. Akar katanya berkaitan dengan kata sifat Jawa gede, besar. Secara morfologis bentuk gedong kemungkinan berkembang dari konsep yang besar menjadi bangunan besar. Perkembangan makna. Awalnya merujuk pada bangunan utama di lingkungan keraton atau rumah bangsawan. Bangunan besar berdinding berbeda dari rumah panggung sederhana. Kemudian dalam bahasa Melayu Indonesia menjadi gedung sekolah, gedung pemerintahan, gedung pertunjukan, gedung bertingkat. Makna modern. Dalam bahasa Belanda kolonial, kata ini juga diserap menjadi gedong, ejaan lama, menunjukkan bahwa istilah ini memang berasal dari bahasa lokal, bukan dari Eropa. Apa perbedaan gedung dengan bangunan? Gedung menekankan ukuran besar dan fungsi resmi atau umum, sedangkan bangunan istilah umum untuk semua struktur yang dibangun. Gedung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, atau olahraga. Rumah tembok yang berukuran besar. Nah, teman-teman bisa melihat ada gabungan kata gedung arca, gedung bicara, gedung gajah, gedung kesenian, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah ada kosakata gedung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan rumah besar daripada batu, bangunan untuk pejabat, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama, walaupun diberikan definisi dengan sangat sempit. Namun, yang menarik teman-teman, di sana dituliskan ada yang namanya gedung arca, yaitu sama dengan gedung gajah. Itu disebutkan bahasa Indonesia, museum di Jakarta. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Gedung bicara, gedung tempat bermusyawarat, gedung mahkamah, gedung diskon. Nah, ini apa lagi nih? Institusi keuangan yang membeli bil perbendaharaan atau instrumen keuangan jangka pendek yang lain dengan harga diskon. Gedung diskon. Gedung ilmu, institusi tempat diperoleh ilmu pengetahuan seperti university atau maktab. Wah, ngaco lagi nih. Gedung perkuliahan maksud lo, ya. Gedung kesenian, bahasa Indonesia, bangunan untuk pertunjukan hasil-hasil seni. Gedung komedi, ini dituliskan bahasa Indonesia. Gedung tempat pertunjukan sandiwara, nggak ada gedung komedi di dalam bahasa Indonesia. Ngaco lagi loh. Gedung penjelasan, rumah penjelasan. Apa lagi? Nah, ini yang benar ini. Gedung senjata, tempat menyimpan senjata, gudang kali. Berikutnya, gedung terbitan. Institusi keuangan yang mencari modal untuk syarikat swasta yang mantap yang mau menjadi syarikat milik awam dengan mengeluarkan saham bagi pihak mereka. Gedung terbitan? Udahlah. Teman-teman, dari definisi gedung, itu mereka sebenarnya kebingungan ya. Mereka tidak bisa membedakan ini gedung atau gudang. Gedung senjata. Sekali lagi ya, mereka tuh tidak mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang bagaimana mereka akan mengembangkan bahasa mereka. Sehingga akhirnya dengan sangat jelas kita bisa melihat bersama bahwa semua kosakata itu adalah nyontek, menjiplak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah warga Maledes menidakkan fakta itu? Oh, tentu saja iya. Mereka pasti menidakkan semua fakta itu. Mereka akan mengatakan, enggak, itu kami yang menciptakan kosakata itu. Gedung senjata, oke. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang
Guna bahasa Indonesia. Dah Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Dah Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Dah Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia, malu besarnya rakyat Malaysia, malu besarnya rakyat Malaysia.